Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudari-saudariku rahimakumullah, apa kabar? Baik, sehat? Sudah sahur tadi pagi? Alhamdulillah. Masih puasa? Masih. Sudah ada yang khatam? Ada. Berapa orang tadi? 3 orang. Ada yang khatam 2 kali ya? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Kemudian saudari-saudari rahimakumullah, bersyukur kepada Allah kita berada pada bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bersyukur kepada Allah, Allah beri kesempatan kita bertemu dengan Ramadan. Kita telah bahas sebelumnya bagaimana kita menyongsong Ramadan ketika bulan Sa'ban. Hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan yang kita rindukan, yang kita nanti-nantikan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita katakan minimal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudari-saudari rahimakumullah, kita tahu, kita sudah pernah bahas Ramadan adalah bulan pengampunan dosa salah satunya ya. Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahalanya tanpa batas. Terserah pada Allah mau dikasih berapa pahala kita. Nah, ternyata Rasulullah juga mengingatkan kepada kita ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Inilah kajian kita pada pagi hari ini. Judulnya hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Penting untuk kita kaji karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Kata Nabi, berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa. Jangankan pengampunan dosa, jangankan pahala, enggak dapat apapun. Yang didapatnya cuma 2, ilal ju' wal atas. Yang didapatkan hanya lapar dan haus. Itu yang sangat kita khawatirkan. Saudari-saudari rahimakumullah, ketika Nabi menyampaikan hadis ini, berarti Nabi memperingatkan kepada kita, berhati-hatilah dengan puasa kita. Berjaga-jagalah dengan puasa kita. Karena bisa jadi apa yang disampaikan Rasulullah itu kena kepada kita. Dalam hadis yang lain yang gak jauh beda dengan kalimatnya sama, Nabi juga mengingatkan, rubbama shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak dari orang-orang yang puasa Ramadan itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Pahala nggak ada, ampunan dosa nggak ada. Apa yang dia dapatkan? Hanya lapar dan haus. Nauzubillah. Nah, saudari-saudari rahimakumullah, bagaimana kiat kita untuk jangan sampai hanya mendapatkan lapar dan haus? Maka para ulama mengajarkan kepada kita hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Puasanya nggak batal, nggak perlu qadha, tapi dia sia-sia. Dari terbit fajar subuh sampai terbenam matahari maghrib kurang lebih 13 jam sia-sia. Kalau tidak dijaga betul hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Saudari-saudari rahimakumullah, para ulama mengajarkan kepada kita yang pertama,
Yang pertama yang membatalkan pahala puasa kita atau minimal-minimalnya merusak pahala puasa kita, yakni ketika kita tidak mampu mempuasakan lisan. Orang tahan nggak makan nggak minum biasa, tapi kalau nggak ngomong nggak tahan dia. Udah pengen ngomong aja, belum ketemuan. Berat. Makanya dengan ngaji, dengan ikut pengajian tahu, wah, yang paling utama, paling puncak yang menyebabkan gagal mendapatkan pahala, gagal mendapatkan ampunan dosa, itu karena tidak mempuasakan lisan. Tidak mempuasakan lisan dari bicara, syahwat kalam, nafsu ngobrol, nafsu ngomong, nafsu ngerumpi. Boleh ngobrol, tapi hati-hati. Kata Nabi SAW, laisa siyamu minal akli wassarabi, inna siyamu minal lagwi warrofas. Sabda Nabi SAW, puasa itu bukan hanya menahan makan dan menahan minum. Bukan hanya enggak makan, bukan hanya enggak minum. Inna siyamu minal lagwi warrofas. Kata Nabi, sesungguhnya puasa itu menahan lagu, perkataan yang sia-sia, warrofas, perkataan maaf, mesum, jorok, cabul. Nah, saudari-saudari rahimakumullah, jadi kata Nabi, sesungguhnya puasa itu, puasa kamu itu, puasa kita ini adalah menahan dari perkataan lagu. Apa itu perkataan lagu? Perkataan yang sia-sia, perkataan yang mendatangkan murka Allah, perkataan yang tidak sesuai dengan syariat, perkataan yang diharamkan oleh agama kita. Apa contoh sederhananya? Pertama, dusta, bohong. Mau kemana, Bi? Mau pengajian, padahal main tempat tetangga. Kamu orang puasanya apa? Burgo, padahal tempe kewer-kewer. Kamu bantu nggak dia tadi? Udah, woi, saya udah bantu dia, padahal nggak bantu apa? Bohong, na'udzubillah. Jadi perkataan lagu, dusta, bohong, gibah. Gibah sekarang namanya keren, bukan gibah, namanya ngerumpi. Ngomongin orang. Saya nggak bohong kok, yang saya omongin bener, itulah gibah. Saya ngomongin dia bener, jorok di rumahnya, itulah gibah. Kalau nggak bener kita omongin, itu fitnah, gibah double. Na'udzubillah. Apalagi sumpah palsu, apalagi berdebat, apalagi ngomong kasar, ngomong keras, jerit-jerit, itu perkataan lagu semua. Jadi kalau orang ngajak kita bertengkar, kata Nabi, maaf saya sedang puasa. Tapi jangan disampaikan, maaf saya sedang puasa, tunggu maghrib kita berantem ya. Jangan. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi seluruh perkataan lagu yang dibenci oleh syariat, kalau nggak mampu kita tahan, maka itulah yang menyebabkan pahala puasa kita rusak, bahkan tidak ada pahala sama sekali. Na'udzubillah. Makanya ketika ngobrol dengan kawan, hati-hati. Kalau kawan sudah nyerempet ngomong orang lain, hentikan. Kamu tahu nggak kemarin? Nggak usah. Makanya kalau habis sahur, habis sholat subuh, ambillah jepitan baju jemuran itu ya, 3 biji. Tarik bibir pakai tang, tap. Iya. Apa mak? Saya khawatir nggak mampu mengendalikan syahwat kalam. Apa? Nafsu ngomong, nafsu ngobrol. Nah, bukan nggak boleh, ingat. Lalu gimana gantinya Ustadz supaya lisan ini hobi ngobrol itu tersalurkan? Ganti dengan tilawah Quran, ngaji. Ganti dengan zikrullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Capek itu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah.
Capek itu sholawat, capek semua, tidur. Jangan dipaksa, tidur. Nah, kata Nabi tadi, innas siyamu minal lagwi war rafas. Sesungguhnya puasa itu menahan dari lagu, perkataan yang sia-sia, war rafas, perkataan cabul, perkataan mesum, perkataan porno, perkataan jorok. Misalnya maaf ya, ada bapak-bapak lewat janda cantik depan rumahnya, sweet nah itu rafas. Tapi kalau sudah tua itu bahasa anak muda ya Ustaz. Kalau orang tua dia nggak menggunakan sweet itu, dia pakai bahasa lain. Ada janda lewat cantik sampai ke rumahnya untuk mancing perhatian. Nah itu namanya rofas, perkataan mesum. Nauzubillah. Perkataan yang maaf bahasa kita di sini kanji. Ya. Nah jamaah rahimakumullah, pada bagian pertama ini tidak mempuasakan lisan ini itu paling banyak dilakukan maaf oleh kaum hawa, kaum perempuan. Kok bisa? Tadi udah kita baca kan Quran surat Al-Hujurat. Nah itu kan protes langsung. Nah, itu udah ketahuan. Quran surat Al-Hujurat ayat berapa tadi? Ayat 11. Pasti mengingkari. Enggak semua. Kan udah mati. Iya begitu wanita. Allah yang bilang, bukan saya. Ini kebanyakan, umumnya seperti itu. Mudah-mudahan di sini enggak gitu loh. Ya kan ya? Kok diam semua? Mudah-mudahan enggak. Karena memang begitu. Orang nggak bakal nerima ketika dia dikatakan kamu seperti ini. Enggak saya, itu udah jelas. Udah jelas dia membentengi dirinya. Padahal kalau dia dikatakan orang, apa iya saya kayak itu? Iya saya sering lihat kamu tuh kalau ngomong orang itu manis betul. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi tidak mampu menahan lisan ini menyebabkan dia pahala puasanya rusak bahkan batal. Secara umum kata para ulama itu wanita pelakunya. Kenapa? Wanita itu suka komen, mudah komentar. Ngelihat kawannya pakai baju gamis pesta bulan kemarin sama bulan ini sama. Kamu nggak ganti-ganti kayaknya. Ngelihat kawannya ke rumah kawannya berantakan. Kamu ini kalau di luar rumah rapi betul. Jilbab rapi, baju rapi, tapi rumah kamu berantakan, nggak nyambung kamu luar dan dalam. Ngelihat suami kawannya, alangkah tinggi lakimu ini. Lihat anak kawannya, anakmu ini kus-kus bener, kurang sehat kayaknya. Lihat toples kawannya lebaran nanti, anak masih toples tahun lalu belum ganti. Ngelihat kawan bawa tas, ya Allah, tas bambu kuning masih dipakai. Itu. Yang begitu fitrahnya secara umum seperti itu, kecuali yang dia udah tahu, wah bahaya ini, jangan sampai ini saya ngomongin orang nih rusak pahala puasa saya. Tadi kita baca Al-Hujurat tadi kan ya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Lihat kalimat berikutnya, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Spesial Allah yang bilang, dan janganlah wanita-wanita itu menjelek-jelekkan, ngomongin, jelek-jelekin wanita-wanita lain. Allah yang bilang seperti itu. Kata para ulama, inilah yang menjadi dasar mengapa kebanyakan pelaku penyakit lisan ini adalah kaum wanita. Kebanyakan seperti itu karena Allah sudah bilang. Pertama secara umum, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Kalimat berikutnya, dan wanita-wanita yang suka menjelek-jelekan, ngomongin wanita-wanita yang lain. Padahal sesungguhnya kata Allah, barangkali wanita-wanita yang ngomongin boleh jadi lebih baik dibandingkan yang ngomongin. Nah ini sesuatu yang gak terbantahkan.
secara umum ini dilakukan wanita, tidak semua tapi secara umum seperti itu. Apalagi maaf yang tidak pernah ngaji, nggak tahu ilmu agama, manis ngomongin orang itu 1 jam nggak kerasa. Manis betul, nikmat, sejam nggak kerasa. Coba kalau melakukan kerjaan lain sejam lelah capek. Tapi kalau ngomongin orang itu nikmat lezat. Tahan sambil nyari kutu kalau dulu. Sambil nyesal nyuci di sungai itu. Kamu tahu gak? Iya, dia tahu. Betul. Iya, memang itu. Jadi jangan tersinggung saudari-saudari. Ketika sudah tahu ilmunya, waduh, ini penyakit kami ini harus dihentikan. Diam lebih baik. Karena tidak ada perkara yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka kecuali karena lisannya. Kata Nabi, aksarul khotoya bani Adam min lisani. Kebanyakan dosa anak cucu Adam itu yang menyebabkan mereka dilemparkan ke liang neraka karena mulutnya, karena lisannya. Mudah komen, mudah mencela, beli bakwannya agak benyek. Ya Allah, bakwan kewek gak jelas. Beli baju di pasar Bonglai, pulang ke rumah, astagfirullah, jahitannya ala jarang-jarangnya. Ya wajar lah baju 30.000. Untung masih dijahit ya kan? Ini nauzubillah. Maka teman-teman rahimakumullah, hati-hati karena ini di bulan Ramadan ketika kita puasa, inilah yang bisa menghanguskan pahala puasa kita. Karena kita tidak mempuasakan lisan kita. Ada banyak hadis yang Nabi sampaikan tentang perkara ini. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa sarabahu." Sabda Nabi SAW, barang siapa yang melakukan azur, berkata azur, wal amala bihi, dan mengerjakannya, barang siapa tidak meninggalkan qaulaz zur, bahkan terus mengamalkannya, dia tahu dia lagi puasa dari bulan Ramadan tapi dia terus melakukan azur, bicara yang dusta tadi, dusta, ghibah, ngerumpi, memfitnah, namimah, ngadu domba, sumpah palsu, mencela, bertengkar, ribut, ngomong kasar, ngomong kotor, ngomong jorok, itu samanya disebut qaulaz zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, kata Nabi, bahkan dia terus melakukannya padahal dia tahu dia lagi puasa, apa kata Rasulullah? Falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Lihat kan? Ini dia masih ngobrol. Depan ustadznya aja masih ngobrol. Tuh, muka dipinyok-pinyokin, bibir dipanjang-panjangin. Ya, Masya Allah. Ya, ini itu. Oh, berat memang, berat. Nah, sudah 3 orang. Padahal yang ngaji cuma berapa? Masih kan? Mata kemana, bibir kemana, muka penyek-penyek. Saking untuk mengekspresikan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut tadi. Na'udzubillah. Maka kalau seperti yang Nabi sabdakan, barang siapa tidak meninggalkan azur, perkataan tadi segala macam bentuknya, mencela, ghibah, ngerumpi, bohong, sumpah palsu, ngomong ketus, ngomong kasar, maka kata Nabi, Allah tidak membutuhkan hajat orang itu untuk tidak makan dan tidak minum. Bahasa gampangnya, Allah tidak membutuhkan puasanya. Mbak, nggak puasa nggak apa-apa kamu, karena puasa kamu tuh nggak ada gunanya. Mak kau bunuh-bunuh. Kenapa? Mulutmu nggak terjaga. Mulutmu nggak terjaga. Mulutmu nggak kamu puasakan dari ngomong yang tadi yang bertentangan dengan syariat. Na'udzubillah. Jemaah rahimakumullah, ini harus kita ingat bahwa paling puncak, paling tinggi
kata para ulama, yang membatalkan pahala puasa kita, jangankan dapat ampunan dosa, jangankan dapat pahala tak terbatas, hanya dapat lapar dan haus. Penyebab tertingginya satu, karena tidak mempuasakan lisan, nggak mempuasakan mulut. Maka saudari-saudariku, direkam, dimasukkan dalam hati dan jiwa. Ketika pengen ngomongin orang, stop. Ketika ingin mencela makanan, stop. Ketika pengen komentar sesuatu, stop. Jangan teruskan. Jangan. Ya Allah, ini kan nggak benar. Kamu tahu gak tadi si fulana? Ya Allah, pelit bener dia itu. Astagfirullahaladzim. Kalau ada orang ngomongin, nggak, saya nggak mau ngomong itu. Dosa. Apalagi kalau kita ghibah, menceritakan aib orang lain. Ghibah itu kita tahu dosa besar, na'udzubillah. Baik, jamaah rahimakumullah, itu yang pertama, yang menghapuskan pahala puasa atau minimal merusak pahala puasa, yang harusnya dapat lipat ganda tanpa batas, tahu-tahu dia nggak dapat apa-apa. Itu pertama, karena tidak mempuasakan lisan. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kata Syekh Said Hawa dalam adab berpuasa itu, yang kedua karena tidak mempuasakan pandangan. Matanya nggak dijaga. Dia lagi puasa, tapi dia memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Puasa, matanya nggak terjaga, berlezat-lezatan dengan sesuatu yang tidak halal baginya. Contoh, misalnya lewatlah laki-laki tampan depan rumah, ibu lagi duduk di teras, mata ibu melihatnya sampai mentok lehernya bisa lagi. Nah itu mata yang nggak terjaga. Nonton TV, ada cowok ganteng iklan susu Elemen, mampas maco bener. Lihat anak bujang six-pack ganteng, badannya besar, wow, matanya nggak terjaga. Nah, jadi mempuasakan pandangan itu bagian dari usaha kita untuk menjaga pahala puasa kita, untuk mendapatkan ampunan dosa, supaya ba'da Ramadan ini kita seperti bayi yang dilahirkan oleh ibu kita. Kita udah pernah bahas orang-orang yang puasanya karena Allah, tarawihnya karena Allah, dia berhati-hati dengan puasa dan tarawihnya, maka kata Nabi, kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummu. Habis Ramadan, 1 Syawal, persis dia seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya. Memang fisiknya masih lama, cuman bersih dari segala macam dosa. Jangan sampai rugi besar. Tidak ada kerugian yang paling besar, kata Rasulullah, bagi orang yang bertemu Ramadan lalu keluar Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dosa. Ragima anfu abdin dahala alaihi Ramadan falam yughfarlah. Celakalah, hinalah, rendahlah orang-orang yang bertemu Ramadan, dia puasa bulan Ramadan tapi keluar dari Ramadan, falam yughfarlah, dia tidak mendapatkan ampunan dosa. Dia puasa, dia tarawih, tapi nggak dijaga lisannya, nggak dijaga pandangannya, nggak dijaga tangan dan kakinya, nggak dijaga hatinya, nggak dijaga perutnya, maka dia menjadi orang yang rohima, ciloko, bahasa Jawanya ciloko, rugi serugi-ruginya. Sudah 29 sampai 30 hari puasa, tapi habis puasa nggak ada sedikit pun ampunan dosa dari Allah. Maka saudari-saudari rahimakumullah, jaga betul pandangan mata. Kata Nabi, an-nasratu sahmun min sihamin iblis laknatullah mazmumah. Pandangan mata kepada orang lain yang bukan mahram dengan syahwat, senang menikmati pandangan yang haram, itu adalah salah satu anak panah beracun yang dilepaskan oleh iblis laknatullah. Jadi kalau ibu-ibu, saudari-saudari melihat laki-laki tampan tadi, menikmatinya lewat
Kemudian dilakukannya itu dalam keadaan puasa, na'udzubillah, merusak pahala puasa. Jadi kalau ada pemandangan seperti itu, orang yang kita lihat misalnya gagah, tampan, kalau laki-laki nggak cantik, maka alihkan pandangan, tundukkan pandangan, pejamkan mata. Saudari-saudari nonton TV iklan cowok ganteng, laki tampan, tundukkan mata. Pandangan pertama halal boleh, tapi kalau diikuti ditahan. Yang kedua khususnya haram, na'udzubillah. Maka kata Nabi, faman taraka khaufillah, barang siapa yang menjaga pandangannya karena takut kepada Allah, bukan malu sama anak, bukan malu sama suami, bukan malu sama teman, tapi dialihkan pandangannya ke tempat lain, atau dia tundukkan pandangannya, atau dia tutup matanya karena takut kepada Allah, maka janji Rasulullah, asabahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi, Allah akan ganti kenikmatan mandang lawan jenis tadi dengan kelezatan iman yang hanya mampu dia rasakan dalam hatinya. Menikmati pemandangan yang haram, kemudian karena tahu takut kepada Allah dialihkan, pasti Allah akan ganti. Apa gantinya kata Rasulullah? Allah ganti dengan lezatnya iman yang hanya mampu dia rasakan dalam hatinya. Nah ini yang kedua ini, maaf, kebanyakan ini dilakukan oleh kaum Adam. Kalau tadi kaum Hawa, kaum perempuan, lisan sulit dijaga, ini. Tapi yang kedua ini kaum laki-laki secara umum seperti itu. Kok bisa? Allah yang jelaskan, dalilnya jelas. Kalau ngaji berdalil itu enak kita. An-Nur ayat 30, nanti dibuka di rumah. Kalau tadi perempuan tadi Al-Hujurat ayat 11. Ini An-Nur ayat 30. Ini kebanyakan dilakukan kaum laki-laki. Ketika dia naik motor, ada cewek cantik pakai daster, keleknya bolong. Masuk siring dia. Makanya wah, jaga mata itu wah, ada tetangganya. Ya. Apalagi di zaman fitnah, banyak medsos HP ini. Bapak-bapak tua sudah rajin sholat ke masjid, tahajud jam malam, tapi masih suka nikmati wajah perempuan lain yang bukan mahramnya. Waduh, mantap juga ini ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau dia tidak berusaha betul-betul menghentikan hal ini sampai hari kematiannya, nggak akan pernah bisa dia hentikan, nggak berubah. Walaupun sholatnya rajin, tahajudnya rajin, dikasih tahu sama orang, Pak, sudahlah berhentilah ngirim-ngirim foto-foto wanita cantik itu, Pak, haram memandangnya, Pak, itu bukan bini Bapak, haram. Apa dia bilang? Ini kan sekedar hiburan aja, toh. Itu jawabannya nanti. Jamaah rahimakumullah, ini kan hiburan, nggak bisa, karena pandangan mata kepada lawan jenis dengan rasa menikmatinya itu kata Nabi anak panah beracun yang dilepaskan oleh iblis laknatullah alaih. Nah, jamaah rahimakumullah, banyak ketika diberi nasihat, berhentilah ngirim di grup foto-foto perempuan itu. Ah, gitu aja jadi masalah. Jadi masalah. Nggak mungkin seorang suami bisa menikmati cantik bininya kalau dia menikmati cantik bini orang lain, nggak mungkin. Ya, jadi kalau misalnya anak kita laki-laki sudah punya istri, dia bilang, Mak, biniku kok sekarang jelek ya. Nak, tahu nggak kata guru kami, penyebab mengapa kamu tidak bisa lagi menikmati cantik binimu karena kamu sudah menikmati cantik wanita lain. Pasti hal yang haram dilakukan terus menerus akan membuat yang halal menjadi tidak nikmat, menjadi hambar. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua ini mempuasakan pandangan mata. Ini yang banyak dilakukan kaum laki-laki. Ibu-ibu lihat, kalau misalnya maaf, ibu yang masih punya suami, misalnya ada janda cantik lewat pakai legging seksi. Ibu intip dari kaca, kira-kira suami ibu melihat nggak? Diam-diam tapi ya. Direkam pakai HP.
Nggak tahu dia ngelihat sampai engglek lehernya. Tunjukkan, ya sini ya. Coba ayah lihat video saya ini. Lah kamu rekam saya ini. Inilah kelakuan ayah. Inilah mata-mata yang nipu, mata-mata yang curang, mata-mata yang jahil, mata-mata yang kanji, mata-mata yang kalau dia tidak bertobat kepada Allah, dipasang 2 tombak di matanya. Malaikat Zabaniyah ngambil tombak 2, ditembuskan ke matanya, terus sampai tembus ke belakang sini. Inilah azab kepada kaum laki-laki dan juga perempuan yang tidak bisa menjaga pandangan matanya. Sebelum hari kematiannya dia nggak sempat tobat. Dia suka nonton film porno, video porno, suka menikmati wajah-wajah wanita yang bukan mahramnya. Kalau melihat iklan di TV itu sampai ngecesnya. Na'udzubillah. Ini kalau nggak belajar, nggak ngaji, nggak betul-betul minta tolong kepada Allah untuk menghentikan perilaku itu, nggak bisa. Nggak bisa, susah. Kenapa? Dia sudah merasa lezat, dia menikmati kelezatan, menikmati wajah orang lain yang bukan mahramnya. Kelezatan itu nggak mau dialihkan ke yang lain. Padahal kalau dialihkan, kata Rasulullah, faman taraka khaufillah, kalau dia takut kepada Allah, dia tundukkan pandangannya, pasti Allah ganti dan kelezatan yang dia rasakan dalam hatinya, pasti. Nah, jemaah rahimakumullah, ini sekali lagi saya katakan secara umum ya, secara umum bukan per individu, secara umum penyakit tidak menjaga pandangan ini adalah kaum laki-laki. Dalilnya tadi An-Nur 30. Ya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Nanti baca di rumah, tunjukkan yang masih punya suami, yang punya anak laki-laki sudah nikah, punya mantu laki. Coba bukain nak Quran surat An-Nur ya, ayat 30, bacain ya. Sekalian baca terjemahnya nak. Mak pengen dengar. Bener nggak kata Pak Ahmad Junaidi, kata guru kami itu bener nggak kalau itu kebanyakan kaum laki-laki? Betul. Allah yang kasih tahu. Katakan kepada laki-laki beriman agar mereka menjaga pandangan mata mereka, agar mereka menundukkan pandangan mata mereka dari pandangan yang diharamkan oleh agama, dari memandang lawan jenis yang bukan mahram dia, bukan istri dia, dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu kata Allah lebih suci, lebih bersih, lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah tahu ada mata-mata yang di depan umum dia jaga, nggak ngelihat pandangan yang haram. Tapi ketika sendiri di rumah dia buka HP, nonton hal-hal yang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ini yang kedua, jamaah rahimakumullah. Artinya ketika kita paham ilmunya, kita sampaikan ke keluarga kita, anak kita. Nah, yang kedua, penyebab banyaknya orang puasa nggak dapat apa-apa karena dia tidak mempuasakan pandangan matanya. Nonton TV, nonton drama Korea, drama India, nonton pembaca berita. Pembaca berita memang bajunya lengkap, tapi kan wajahnya itu cantik. Lama-lama berlezat-lezatan. Wih, cantik juga penyiar TV ini ya. Bening betul wajahnya, hidungnya mancung. Ngelihat bini di sebelahnya, ya Allah, jerawat batu. Malah dia membanding-bandingkan. Nah, kalau sudah terbiasa menikmati wajah yang bukan mahramnya, dia berlezat-lezatan, dia nikmat, maka Allah hilangkan kenikmatan memandang wajah istrinya. Seorang laki-laki menghadap Imam Syafi'i rahimahullah. Laki-laki ini belum lama nikah, baru beberapa bulan. Dia mengadukan dirinya, masalah yang dihadapinya kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau ini, laki-laki ini berkata, wahai Imam, sesungguhnya aku merasakan istriku itu nggak cantik, nggak seperti ketika menikah dulu.
Nggak seperti ketika aku lamar dan kami menikah baru berumah tangga. Istriku itu sekarang tuh jelek dalam pandangan mataku. Apa pendapat Imam Syafi'i terhadap hal ini? Imam Syafi'i menjawab, wahai anakku, coba kamu sebulan ke depan ini jaga pandangan mata. Jangan memandang wanita lain yang bukan mahram. Jangan menikmati wajah wanita lain. Nggak usah lama, sebulan aja. Itu nasihatku untukmu wahai anak. Kemudian laki-laki ini pulang ke rumahnya. Selama sebulan dia betul-betul menjaga. Kalau ada terlintas wanita lain, pandang langsung alihkan. Ketemu wanita lain, lihat sekilas langsung alihkan. Dia takut kepada Allah, mengikuti saran gurunya Imam Syafi'i. Setelah sebulan, dia datang kembali kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanya, wahai anakku, gimana sekarang pandanganmu kepada istrimu? Laki-laki itu menjawab, wahai Imam, istriku cantik betul sekarang, persis seperti ketika baru nikah dulu. Kok bisa wahai Imam? Kata Imam Syafi'i, wahai anakku, sesungguhnya istrimu nggak berubah. Wajahnya wajah itulah, nggak ada perubahan. Lalu mengapa kamu ngadu ke aku bahwa beberapa waktu lalu kamu melihat istrimu jelek, nggak enak dipandang mata? Penyebabnya adalah karena kamu menikmati wajah wanita-wanita lain. Penyebabnya itu, ketika kamu menikmati wajah wanita lain yang haram dalam agama kita, maka Allah cabut kenikmatan, kelezatan, keindahan memandang wajah istrimu. Allah cabut. Sehingga kamu melihat dirimu jelek. Penyebabnya tadi, kamu tidak menjaga pandangan matamu. Nah, setelah aku nasihatkan kepadamu dan kamu ikuti, sebulan kamu jaga matamu, kamu cerita hari ini istrimu kembali cantik. Padahal istrimu nggak berubah. Seperti itulah penyebabnya tadi. Kalau kita menikmati sesuatu yang haram, maka kita sulit untuk menikmati sesuatu yang halal. Ibu-ibu kalau mulutnya suka nyanyi tiap hari, goyang piti, oyak piwe, minum racun, terus menerus suka nyanyi, maka akan dibikin nggak nikmat kalau ngaji. Saya ulangi lagi, contoh sederhana. Ibu-ibu, saudari-saudariku, kalau mulutnya terbiasa nyanyi belagu-belagu, apalagi lagu-lagu yang jorok, lagu-lagu yang cabul, lagu-lagu yang nggak benar tentang asmara romantika, kaulah segalanya bagiku. Lagu apa lagi? Lagu apa namanya itu yang ke Surabaya itu? Saya nggak tahu. Ya. Kalau terbiasa begitu dalam kesehariannya, maka Allah cabut kenikmatan untuk ngaji. Ngaji nggak nikmat lagi. Baru 2 lembar nguapnya sudah 7 kali. Paham? Ketika seseorang menikmati yang haram, yang tidak sesuai dengan syariat agama, maka dia sulit untuk menikmati yang halal. Persis pemuda tadi. Ketika matanya memandang, menikmati cantiknya wanita lain, maka Allah cabut kenikmatan memandang wajah istrinya yang halal. Apapun pekerjaan yang haram itu akan membuat kita sulit untuk menikmati yang halal. Kenapa susah tahajud bangun malam? Kenapa susah untuk sholat tepat waktu? Karena kita banyak bermaksiat. Kenapa sulit untuk ikut pengajian serius, dengar? Karena banyak nonton TV, acara-acara nggak benar. Nonton TV sejam, sinetron. Itu menyebabkan kalau dia datang ke pengajian, menyebabkan dia malas, ngantuk, nggak nyaman, gelisah. Kapanlah selesai pengajian itu? Lama betul. Maka saudari-saudariku, pahami hal ini. Mata yang memandang yang haram membuat orang tersebut tidak bisa menikmati yang halal. Mata yang banyak digunakan nonton TV akan sulit digunakan untuk ngaji. Sulit, berat. Berat betul ngaji ini ya Allah. Iya, kenapa? Matamu kebanyakan untuk hal yang diharamkan. Na'udzubillah. Nah, itu yang kedua, jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, apa yang bisa merusak pahala puasa dan membatalkan pahala puasa?
Yang ketiga, kita tidak mempuasakan tangan dan kaki kita. Contoh sederhana, tangan digunakan untuk ngambil milik orang lain. Pulang dari kebun, daun singkongnya subur. Yang punya daun singkong, kebun singkong nggak ada. Lalu dengan entengnya dia ngambil. Wah, minta daun singkong ya, ambillah. Jadi tangan, kaki yang digunakan untuk hal-hal yang dilarang agama, ketika kita sedang puasa, maka itu membatalkan pahala puasa kita. Mulut sudah, mata sudah, tangan dan kaki. Tangan digunakan untuk nyubit, nampar orang, mukul orang pada sedang puasa, tidak mempuasakan tangannya, maka merusak pahala puasa, bahkan bisa membatalkan pahala puasanya. Sia-sia. Batal gak puasanya? Enggak. Yang batal apa? Pahala puasanya. Kaki digunakan untuk melangkah ke tempat maksiat. Maaf, di pojok sana ada orang ngadu ayam, kita puasa. Kita datang dengan kaki ini nonton orang ngadu ayam, berarti kaki kita sudah tidak dipuasakan dari hal yang haram. Apa akibatnya? Pahala puasa kita rusak, bahkan tidak ada pahala sedikit. Kemudian apa lagi? Kita percepat. Berikutnya apa Ustaz? Hati. Hati yang tidak dipuasakan dari penyakit-penyakit hati. Contoh yang paling puncak adalah dengki. Ngelihat kawan mau puasa, mau lebaran ini, toplesnya baru, legitnya 2 loyang, dodolnya 2, kemudian engkaknya 2, lalu dalam hatinya timbul kedengkian. Dari mana duitnya dia itu? Banyak amat bikin kue, toples baru. Hatinya nggak dipuasakan dari penyakit hati, maka ini menyebabkan pahala puasanya rusak, bahkan bisa hilang. Dendam, karena diejek, karena dihina, lalu dendam, sakit hati, nggak memaafkan, maka sama. Yang tidak mempuasakan hati, benci dengan seseorang di bulan puasa ini, kebenciannya bertambah-tambah, rugi serugi-rugi, pahala puasanya bisa rusak, bisa hangus. Ustaz, dia memang nyakiti hati saya, maafkan aja, maafkan aja. Kita lagi puasa dihina, dicaci, dijelekin, udah lewat-lewatin aja. Ibu nggak marah, ngapain marah? Dia jelekin saya, dosa-dosa saya ditimpakan ke dia. Pahala dia untuk saya, asal saya nggak ngebales. Tapi kalau ngebales, gegok-gawon, sama aja kita 11, 12. Ibu ini pelit, kamu juga pelit. Nggak ada guna. Terserah kamu mau ngomongin apa, tapi saya nggak seperti itu. Terserah kamu menjelekin saya gimana, saya nggak seperti itu. Harus belajar ini Bu, harus belajar. Sakit Ustaz hati, nggak apa-apa. Saya terhina di kampung ini, no problem. Tuhan tahu, Allah ada, malaikat raqib atid mencatat. Kita sudah kaji, ngapain kita melayani orang yang menghina kita, memfitnah kita, menuduh kita? Yang penting cukup bantah sekali, cukup. Saya nggak seperti itu, saya nggak melakukan itu, selesai. Tapi kamu udah omongin, terserah dia. Terserah dia ngomongin apapun, saya nggak seperti itu. Wallahi, demi Allah saya nggak seperti itu. Selesai, nggak usah kita. Siapa yang ngomongin saya? Itu loh orang RT 7 ke RT 7. Oh, siapa yang ngomongin saya kemarin? Alhamdulillah. Kita berdosa juga sama. Pahala puasa habis. Kita juga di mata orang buruk. Nah, ibu itu sudah ngaji bertahun-tahun, rupanya diomongin dikit meledak-ledak juga. Nggak ada beda dengan kita yang nggak pernah ngaji. Untuk apa ngaji kalau gitu? Nah, ujung-ujungnya pengajian yang disalahkan. Ibu itu ngaji bertahun-tahun, diomongin dikit aja ngamuk-ngamuk. Nggak beda dengan kita nggak pernah ngaji. Enak nggak ngaji aja katanya. Nah, gara-gara kelakuan kita. Tapi kalau kita sabar, ridho dengan kelakuan orang itu, nggak apa-apa, saya maafkan dia. Ibu nggak marah, nggak, ngapain marah? Dosa dia udah jelas bertambah-tambah. Pahala saya ada karena dia menjelekkan saya. Insya Allah. Ibu nggak dendam, ngapain dendam? Ibu nggak sakit hati, nggak sakit hati. Lewat-lewatin aja, Mas Bro. Apalagi kita lagi puasa nih. Masya Allah. Ibu kok lembut betul hati? Enggak, biasa aja, nggak usah lebay. Nah ini harus kita latih jamaah. Mempuasakan hati dari dengki, iri, dendam, benci, dibersihkan. Lalu berikutnya
untuk supaya puasa kita maksimal pahalanya, ada ampunan dosa, puasa perut kita dari syahwat makan yang berlebihan. Yang keberapa ini soalnya? 4 ya. Lisan, mata, tangan dan kaki, hati, kemudian perut. Yang kelima ya, perut. Ustaz, makan kan halal, boleh. Makan boleh, tapi ingat jangan berlebih-lebihan. Ya kan? Jangan sampai buka puasa jadi ajang balas dendam. Burgok semangkok, pempek kapal selam 1, bakwan 3, es cendol, es dawet, jus jeruk. Habis itu nggak sanggup lagi, bangun mau berdiri lagi. Maghrib mak, kenapa mak? Udah kekenyangan. Banyak itu, tapi kalau udah tua-tua kayak kita nggak lagi ya. Anak muda biasanya. Kalau anak-anak bujang, anak muda itu, boy, lantaknya semua. Giliran kata ayahnya, yuk ke masjid yuk, masjid, nggak kuat dia bangun, lama ada bangunnya. Jadi jamaah rahimakumullah, hati-hati dengan syahwat makan kita. Batasi, bukan nggak boleh, Kenapa? Kalau berlebih-lebihan nanti jatuh kepada yang namanya mubazir. Berbuka 5 macam, yang dimakan cuma 3, yang 2 kebuang. Mubazir kan? Mubazir. Bikin pisang goreng 2 piring, yang kemakan setengah, yang setengah piring mubazir. Kasih tetangga, astagfirullahaladzim. Malah mau kasih ke tetangga, dia sendiri nggak mau lagi makannya. Kita udah pernah bahas ya, hadiah sedekah yang terindah itu yang paling nikmat, yang paling nyaman, yang kita senang, orang juga insya Allah senang. Tapi kalau kita nggak mau lagi, waduh, itu yang menyedihkan. Jadi itu yang kelima, jaga syahwat perut. Yang terakhir, yang keenam, bagaimana supaya puasa kita itu tidak rusak pahalanya. Yang keenam, ketika berbuka, bismillahirrahmanirrahim, gelak. Zahabaz zama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Boleh yang itu. Ustaz, saya enggak hafal, saya hafalnya Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Monggo, enggak jadi masalah ya. Saya enggak hafal semua, cuma bismillah doang, jadilah. Saya bismillah aja enggak hafal, berangkat aja ke akhirat. Bismillah aja enggak hafal ya. Jangan pula terburu-buru saking laparnya lah juga bismillah lagi. Minimal bismillah. Ya gulam, kata Nabi, samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Wahai anak kecil, kalau kau makan bacalah minimal bismillah dengan nama Allah. Makan minum dengan tangan kanan, makan minum posisi duduk, baik di kursi ataupun di lantai. Nah, yang terakhir, yang keenam, ketika berbuka puasa sudah kita lakukan, munculkan dalam hati kita 2 keadaan, 2 sifat. Apa itu? Khauf dan roja. Khauf itu apa Ustaz? Khauf itu takut, khawatir, jangan-jangan puasa hari itu tidak ada pahala sedikit pun. Jangan sampai punya pemahaman, keyakinan, mantap, yes, go, hari ini 100% puasa saya. Jangan. Munculkan 2 keadaan hati kita. 1, munculkan khauf. Ya Allah, ngeri kalau sampai puasa saya ini nggak ada pahalanya. Khawatir, was-was, takut nggak diterima pahala, nggak diterima puasa kita hari ini. Yang kedua, munculkan rasa roja. Roja itu apa? Berharap kepada Allah, puasa kita hari itu diterima oleh Allah. Setiap berbuka seperti itu. Kok mak diem mak ini lagi khauf dan roja, antara takut dan harap, antara cemas dan harap. Cemas kenapa mak? Cemas khawatir puasa mak ini nggak diterima oleh Allah. Harapnya apa mak? Berharap Allah menerima puasa mak hari ini. Sehingga nanti doanya, Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana ya, dan seterusnya. Ya Allah, terimalah puasa kami hari ini ya Allah. Salat tarawih kami ya Allah. 6. Dicatat 6. 1,
lisan. 2 pandangan. Lisan termasuk pendengaran nanti ya. 3 mempuasakan tangan dan kaki. 4 mempuasakan hati. 5 mempuasakan perut, jangan sampai berlebihan. 6 ketika berbuka munculkan perasaan antara takut dan harap, antara khauf dan roja. Khauf itu takut, khawatir, roja itu berharap pahala puasa kita hari itu diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala maksimal. Demikian saudara-saudari rahimakumullah kajian kita hari ini tentang bagaimana supaya puasa kita nggak sia-sia. Saya berharap kepada kita semua, mari jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga tangan, jaga kaki, jaga hati, jaga perut, jaga harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.